Halo sahabat Gen Aci, kembali lagi bersama Kak Vita di channel YouTube Ayo Cerdas Indonesia. Yeay. Oke adik-adik sahabat Gen Aci, sudah siap untuk menerima materi dari Kak Vita? Di channel sebelumnya kakak sudah menjelaskan yaitu materi nominal sentence yang ada dalam present tense, dan sekarang kakak akan menjelaskan materi verbal sentence yang ada dalam present tense. Oke, untuk materi verbal sendiri sesuai dengan nama depannya ya, yaitu verb, diambil dari kata verb. Berarti apa? Kerja. Jadi kalau materi verbal sentence itu nanti kita akan menggunakan verb atau kata kerja. Dan untuk rumus penggunaan verbal sentence sendiri itu gimana sih Kak? Jadi untuk verbal sentence nanti kita akan menambahkan auxiliary verb berupa do sama does. Berupa apa? Iya, pinter sekali, berupa do sama does. Jadi kalau verbal sentence itu pakai do sama does, menggunakan auxiliary verb do sama does. Apa sih Kak perbedaan dari do sama does? Penggunaannya do sama does itu dibedakannya di mana sih Kak? Jawabannya dibedakan dari penggunaan subjeknya. Dibedakan dari penggunaan apa? Iya, dibedakan dari penggunaan subjeknya. Jadi subjek I, you, they, we itu kita pakainya auxiliary verb do. Kalau he, she, it kita menggunakan auxiliary verb does. Pinter sekali. Jadi kalau nanti adik-adik ketemunya sama subjek, kira-kira subjek I, you, they, we, berarti harus ditambahkan dengan do. Dan ketika kalian nanti ketemu dengan subjek he, she, it berarti harus ditambahkan dengan does. Pinter sekali. Oke, sekarang kita lanjut ke pembahasan materi verbal sentence yang ada dalam kalimatnya. Seperti biasanya ya, untuk penggunaan kalimatnya kita bedakan menjadi 3. Ada positive sentence, negative sentence, and interrogative sentence. Mulai dari yang positive sentence dalam verbal sentence berasal dari kata verb ya, berarti harus ada verbnya, berarti harus ada kata kerjanya. Tapi untuk positive sentence kita masih belum menggunakan auxiliary verb, kita masih belum menggunakan do atau does. Jadi kalau positive sentence kita menggunakannya yaitu subject plus verb one atau verb one-nya ditambah dengan s atau is, baru setelah itu kita bisa menambahkan objek atau complement. Harus ditambahkan apa adik-adik semuanya? Verbnya? Iya, harus ditambahkan dengan s atau es di belakangnya verb. Sekarang kakak mau kasih contoh nih. Untuk yang positive sentence kakak akan mulai dari penggunaan subjek she. She reads berasal dari kata read. Kan read ya, tapi harus ditambahkan dengan s atau is di belakangnya verb, berarti harus menjadi reads. She reads a newspaper. She reads a newspaper, atau bisa she reads a magazine, terserah ya. Bisa pakai newspaper, magazine, a book, atau so on, atau yang lainnya. She reads a magazine. Itu untuk yang kalimat positifnya. Dari kalimat positif, sekarang coba kita ubah menjadi kalimat negatif. Kira-kira adik-adik semuanya sudah tahu belum untuk rumusnya? Iya, jadi untuk rumusnya yang negatif ini kita sudah bisa menambahkan atau attach auxiliary verb, yaitu do atau does. Jadi untuk rumusnya sendiri adalah subject plus auxiliary verb. Karena negatif jangan lupa harus ditambahkan dengan not. Oke, karena sudah masuk ke negatif, jadi verbnya berubah lagi, tidak perlu ada tambahan s atau es, dan verbnya kembali ke verb one. Baru setelah itu ditambahkan dengan objek atau complement, yaitu pelengkapnya. Oke, untuk rumus yang negatif sekarang kita dari kalimat positif kita ekspor menjadi kalimat negatif. Dari kalimat she reads a magazine kita ubah menjadi kalimat negatifnya. Jadi gimana nih dari rumus yang udah kakak jelasin? Oke, subjeknya dulu kita masukkan yaitu she. She berarti pakai auxiliary verbnya apa ya? Oke, pinter sekali, pakainya does. Berarti she does, karena negatif jangan lupa ditambah dengan not. She does not, karena verbnya sudah kembali, tidak ada tambahan s atau es-nya, berarti she does not apa? Iya, read a magazine. Itu adalah kalimat dalam bentuk apa? Negatif. Pinter sekali adik-adik semuanya. Kita sudah mempelajari positif
sentence, negative sentence, kurang yang terakhir yaitu interrogative sentence dalam verbal sentence. Kalau dari sebelumnya di nominal sentence yaitu to be-nya dulu yang ditaruh di depan, berarti sekarang apanya dulu yang ditaruh di depan? Oke, auxiliary verb-nya dulu yang ditaruh di depan. Jadi do atau does-nya yang ditaruh di depan, berarti do atau does plus subject plus apa lagi? Iya, verb. Verb-nya sudah kembali, tidak ada tambahan s atau es-nya. Verb plus objek atau complement. Oke, pinter sekali. Kita sekarang ubah nih dari kalimat positif negatif menjadi kalimat interrogatif. Karena tadi kita sudah memakai subjek si, berarti kita menggunakan auxiliary verb does. Berarti does-nya yang ada ditaruh di depan. Does she read a magazine? Does she read a magazine? Jangan lupa untuk tanda tanyanya jika dalam bentuk writing atau bentuk tulisan. Kakak selalu ingatkan itu supaya kalian tidak lupa-lupa ya, karena kalau interrogatif harus ditambah dengan tanda tanya karena itu kalimat tanya. Oke adik-adik semuanya, untuk materi verbal sentence yang kakak bawain barusan, kalian sudah paham? Oke, untuk mengukur kepahamannya adik-adik semuanya, jangan lupa untuk ditambahkan kalimat positif, negatif, interrogatif. Contohnya aja ya. Contoh dari kalimat positif, negatif, interrogatif yang ada dalam verbal sentence di kolom komentar. Oke, terima kasih adik-adik semuanya. Sampai di sini dulu untuk materi verbal sentence yang kakak bawain. Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe channel YouTube Ayo Cerdas Indonesia supaya kita bisa belajar sama-sama. Oke, thank you. See you next time.